Yunani kuno sering digambarkan sebagai peradaban terbuka dan bebas soal seks. Tapi, di balik keterbukaan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Apakah kebebasan itu benar-benar adil untuk semua? Halo teman-teman, selamat datang di channel Rekam Populer. Di video ini, kita akan membahas sejarah tanpa romantisasi dan melihat dampaknya dari sudut pandang sosial. Hal pertama yang perlu dipahami, kebebasan seksual di Yunani kuno tidak dinikmati oleh semua orang. Kebebasan ini terutama dimiliki oleh pria dewasa dari kelas atas. Perempuan, budak, dan kelompok bawah justru hidup dengan kontrol yang sangat ketat. Kebebasan ini terutama dimiliki oleh pria dewasa dari kelas atas. Perempuan, budak, dan kelompok bawah justru hidup dengan kontrol yang sangat ketat. Perempuan di Athena misalnya hampir tidak punya hak atas tubuh dan pilihan hidupnya sendiri. Mereka dinikahkan sejak muda, tidak bebas bersosialisasi, dan standar moral hanya dibebankan pada mereka bukan pada pria. Ironisnya, di budaya yang dianggap bebas, perempuan justru menjadi pihak yang paling dibatasi. Di Yunani kuno, seks sering berkaitan dengan kekuasaan, bukan kesetaraan. Relasi seksual bisa mencerminkan siapa yang dominan dan siapa yang berada di posisi lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Budak misalnya tidak punya hak menolak. Ini membuat kebebasan seksual berubah menjadi alat eksploitasi. Beberapa praktik sosial saat itu dianggap normal oleh budaya mereka. Tapi jika dilihat dengan kacamata modern, memunculkan banyak pertanyaan etis yang dinilai bukan soal persetujuan setara, melainkan peran sosial dan hierarki. Artinya, moralitas dibangun bukan untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan. Model masyarakat seperti ini menciptakan standar ganda, yang kuat bebas berekspresi, yang lemah harus patuh. Dan inilah sisi gelap yang sering luput. Keterbukaan seksual tidak selalu berarti keadilan sosial. Yunani kuno memberi banyak warisan besar filsafat, demokrasi, seni, tapi bukan berarti semua aspek budayanya layak ditiru. Memahami sisi gelap sejarah bukan untuk menghakimi masa lalu, melainkan supaya kita lebih kritis membangun masa depan. Kalau menurut kamu, apakah masyarakat modern benar-benar sudah lebih adil soal seks dan relasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.